Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Saat ini saya mengajak kita untuk sama-sama mempersiapkan hati kita. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, buat segala penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Dengan hati yang bersyukur kami datang saat ini Tuhan. Kami rindu menaikkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan, menaikkan sembah yang termanis bagi Tuhan. Bapa, berkenanlah Engkau hadir saat ini, melawat setiap kami, mencurahkan roh-Mu bagi kami, memberikan kami kekuatan yang baru, menghibur kami Tuhan, bahkan memulihkan keadaan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami buka hati kami saat ini. Kami rindukan lawatan-Mu melanda setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau yang menuntun setiap kami, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Biar ini menjadi doa kita bersama. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Mari Kau bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalam kami, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita nyatakan.
bagi setiap kami Tuhan. Curahkan api Roh-Mu. Haleluya, haleluya, Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah tempat pengharapan setiap kami, kota benteng kami, menara keselamatan kami. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Kau bangkitkan Roh-Mu bagi kami. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar kita lebih lagi memuji-muji nama Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan yang telah menggirangkan setiap hati kita. Haleluya. Mari bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Sama-sama. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tibalah saatnya kita membawa persembahan kita. Haleluya. Kami bawa persembahan kami Tuhan. Yang terbaik kami persembahkan di hadapan-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biar roh Allah yang hidup meneguhkan setiap hati kita, membimbing kita. Oh, haleluya Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup penuhi setiap kami Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan setiap hati kami, memulihkan hati mereka serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kami masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan juga mengurapi seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Biarlah setiap kami setelah mendengarkan firman ini, kami mendapatkan sesuatu yang baru, bukan saja pengetahuan kami bertambah, tetapi sikap hati, sikap hidup kami pun diubahkan, dibaharui. Berfirmanlah atas kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baru saja kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Alkitab berkata setelah Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan dan akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Maka pada kesempatan ini, saudara-saudara, tema firman Tuhan saya beri judul Roh Kudus yang mengubahkan. Salah satu karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah Roh Kudus menciptakan sebuah perubahan. Perubahan yang mendasar atau perubahan yang radikal.
dalam hidup seseorang. Sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 menjelaskan bahwa seseorang akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasnya. Nah, saudara-saudaraku, hal ini juga dialami oleh rasul-rasul, yaitu Petrus dan Yohanes. Nah, saudara-saudara, setelah hari raya Pentakosta atau setelah Yesus naik ke sorga, kedua orang ini, kedua hamba Tuhan ini, yaitu Petrus dan Yohanes, mengalami perubahan mendasar di dalam hidup mereka. Perubahan apakah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan mereka? Kisah Rasul pasal 4 ayat 7 sampai 13 berkata demikian. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, orang biasa yang tidak terpelajar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus yang kita camkan dan kita lihat atau yang dijelaskan dalam perikop ini adalah Petrus yang sama, yaitu Petrus murid Yesus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dulu Petrus tidak sehebat, tidak seberani apa yang disaksikan dalam Kisah Para Rasul. Dan sekarang kita melihat bagaimana orang ini begitu beraninya. Sekali lagi ayat ini luar biasa. Sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Mereka tahu bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Orang biasa yang tidak terpelajar ini pun bisa dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Hal itu dikerjakan
oleh Roh Kudus di dalam hidup mereka. Roh Kudus telah membuat sebuah perubahan yang luar biasa dalam hidup mereka. Perubahan apakah yang sudah dikerjakan Roh Kudus? Yang pertama, Bapak Ibu, Roh Kudus yang telah mengubahkan Petrus dan Yohanes sehingga mereka memiliki keberanian, yaitu keberanian untuk memberitakan Injil dan juga keberanian untuk menyatakan kebenaran. Keberanian memberitakan Injil dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 itu menjelaskan bagaimana Petrus mengungkapkan kebenaran, menyampaikannya kepada orang banyak itu dengan berkata, ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Dan juga saudara-saudara, Petrus dengan lantang berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat mempelajari bagaimana Petrus dan Yohanes berani menyatakan kebenaran. Mereka berani memberitakan firman, memberitakan Injil di hadapan banyak orang. Keberanian seperti ini tidak dimiliki oleh Petrus jauh sebelumnya. Kemampuan Petrus untuk berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun selain di dalam nama Yesus, dia tidak berani ungkapkan itu sebelumnya. Tetapi sekarang dia dengan berani untuk berkata. Lalu pertanyaannya, kenapa Petrus bisa seperti itu? Jawabannya adalah oleh karena Petrus dan Yohanes mendapat kuasa, menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, apa yang membuat kita tidak berani, apa yang membuat kita enggan untuk memberitakan Injil? Jawabannya adalah karena kita tidak memiliki beban itu. Tidak memiliki keberanian itu. Maka hari ini kita harus berkata, Tuhan, taruhkanlah di hatiku hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Seperti yang Engkau berikan kepada Petrus dan Yohanes. Dan berikan juga kepadaku Roh-Mu yang kudus untuk membawa saya kepada sebuah kebenaran. Yaitu keberanian untuk menyatakan kebenaran. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mengubahkan kehidupan Petrus dan Yohanes. Maka keberanian yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes yang kedua adalah keberanian untuk bersaksi. Keberanian untuk bersaksi. Apa itu saksi atau menjadi saksi? Bersaksi berarti kita menceritakan kepada orang lain apa yang sudah kita lihat, apa yang kita sudah alami bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-20 menjelaskan seperti ini, saudara-saudara. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus berkata, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata
untuk tidak bersaksi tentang apa yang mereka lihat, tentang apa yang mereka dengar, bahkan tentang apa yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Alkitab berkata Dia akan memberikan kita kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita dan kita akan menjadi saksinya Tuhan. Berarti dapat saya simpulkan bahwa kenapa orang Kristen hari-hari ini enggan untuk bercerita, untuk menyaksikan apa yang dia sudah alami atau apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Apa yang membuatnya adalah oleh karena orang itu, oleh karena kita tidak meminta Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersaksi atau menjadi saksi harusnya menjadi gaya hidup orang yang percaya. Engkau takut, engkau malu untuk bersaksi, minta Roh Kudus. Petrus pun dulu malu. Petrus pun dulu pernah menyangkal Yesus. Petrus pun pernah ditanya dan dia tidak mau mengakui. Tapi sekarang setelah Roh Kudus turun atas dia, setelah Roh Kudus memenuhi hidupnya, Petrus memiliki keberanian. Hal yang sama juga saya percaya akan terjadi bagi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, keberanian yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan Petrus dan Yohanes adalah keberanian untuk menghadapi tantangan atau penderitaan. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 Alkitab tadi berkata, dengar, saya baca. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Saudara-saudaraku, saya teringat ketika Yesus ditangkap dan sedang diadili. Maka seorang wanita berkata kepada Petrus ketika dia berada berdiam dekat api di ruang sidang pengadilan. Wanita itu berkata kepada Petrus, ini juga selalu bersama-sama dengan dia. Tapi apa kata Petrus? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Dengan kata lain, dia mulai ketakutan. Itu baru seorang wanita. Akan tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks ini, dalam Kisah Rasul pasal 4, itu kumpulan mahkamah agama yang di dalamnya ada tua-tua. Tetapi Petrus berkata, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar. Di hadapan Allah taat kepada kamu atau taat kepada manusia. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29 juga dijelaskan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus telah menciptakan keberanian dalam diri seseorang, dalam diri Petrus dan Yohanes, untuk menghadapi tantangan, menghadapi masalah yang sangat besar. Roh Kudus menciptakan keberanian itu dalam diri mereka. Bahkan saudara-saudara, Alkitab mencatat akhirnya Petrus dan Yohanes pun ditangkap dan diadili. Tetapi dalam Kisah Rasul 5 ayat 41 dijelaskan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira.
Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Perhatikan sekali lagi. Ada kegembiraan di hati Petrus dan Yohanes oleh karena mereka bisa menderita oleh karena nama Yesus. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus menciptakan sukacita dalam kehidupan orang percaya, walau dia harus mengalami derita karena nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu minta Roh Kudus terus menuntun kita, memenuhi kita. Bukan sekedar percaya ada Roh Kudus, tapi doa kita adalah penuhi aku terus dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kita harus berhadapan dengan situasi sulit seperti hari-hari ini, kita tak percaya, yakin pemeliharaan Tuhan oleh karena Roh Kudus ada pada kita. Yang keempat terakhir, Roh Kudus yang mengubahkan, menciptakan keberanian di hati Petrus dan Yohanes. Maka yang keempat, saudara-saudara, apa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes adalah keberanian atau kerelaan untuk berkorban atau untuk memberi. Ayat yang ke-32 sampai 37 dari Kisah Rasul pasal 4 itu, saudara-saudara, dicatat seperti ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Saudara-saudara, jemaat mula-mula atau orang Kristen mula-mula, mereka juga mengalami satu perubahan hidup, transformasi kehidupan di dalam berjemaat. Mereka, saudara-saudara, Alkitab berkata, memiliki juga keberanian yang sama seperti para rasul. Keberanian mereka adalah keberanian untuk berkorban. Mereka memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Dan pengorbanan itu adalah digunakan untuk kepentingan bersama. Dan juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan kehidupan para pelayan Tuhan. Dalam konteks ini para rasul. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada orang yang pelit, yang kikir, yang enggan, yang tidak mau tahu, atau yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, maka pada hari ini, setelah saudara dan saya dengarkan firman ini, kita harus berubah. Karena Roh Kuduslah yang menciptakan dalam diri seseorang keberanian untuk berkorban, memberi, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada orang Kristen, sekalipun dia berkelimpahan, berkecukupan, tapi dia begitu enggan, begitu pelitnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi ada juga orang Kristen yang hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan. Tapi dia memberi dengan sukacita. Dia memberi, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan hari ini, orang yang seperti itu
yang rela berkorban adalah orang yang sudah merelakan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Merelakan dirinya diatur oleh Roh Kudus. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak mau peduli adalah orang yang menutup dirinya untuk suara Roh Kudus, untuk kekuatan Roh Kudus, untuk mendukung, membawa kita berkorban, memberi apa yang ada pada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus mengubahkan hidup kita. Hari ini katakan, Roh Kudus ubah hidup. Roh Kudus mengubahkan hidup seseorang seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Yang pertama adalah keberanian untuk memberitakan Injil dan menyatakan kebenaran. Hal yang kedua, keberanian untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah. Yang ketiga, Roh Kudus mengubah seseorang untuk menciptakan atau memberi keberanian dalam menghadapi tantangan kehidupan. Yang terakhir, Roh Kudus memberikan keberanian dalam diri seseorang untuk berkorban. Berarti setiap kita orang percaya butuh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Hari ini doamu, doa kita, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kerinduan hati kami, pengalaman yang dialami oleh Petrus dan Yohanes, bahkan jemaat mula-mula. Kami rindu pengalaman itu juga boleh kami alami di masa-masa sekarang. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu ya Bapa, berikanlah kami Roh. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu yang menciptakan keberanian, yang mengubah hidup kami yang lama menjadi hidup yang baru, yang mengubah paradigma lama kami menjadi paradigma yang baru oleh karena Roh-Mu yang kudus. Ubahlah hidup kami ya Tuhan, ubahlah hati kami. Berkati seluruh umat-Mu supaya terjadi perubahan, terjadi transformasi dalam setiap hati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami tetap membawa seluruh pergumulan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati umat-Mu dalam seluruh persoalan yang mereka hadapi. Baik masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun juga. Kami serahkan, taruhkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam perjuangan pergumulan yang berkepanjangan ini. Kiranya tangan-Mu yang terulur akan memberikan kekuatan, pertolongan dan hikmat bagi para pemerintah kami. Juga bagi para dokter perawat yang menangani para pasien-pasien COVID-19. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bahkan tetap kami memohon tuntunan Allah untuk masa depan gereja-Mu yang kami sedang layani. Sebentar kami akan pulang, namun sebelumnya kami rindu Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu dan berkatilah kami. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menghibur dan menyertai kita hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai berjumpa kembali.
Haleluya.